Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dari Rombel 3. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama, saya Imam Asyari. Saya berasal dari Kabupaten Kudus. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maftuhatur Rosidah. Saya dari kelompok 9. Saya merupakan mahasiswa PPG Prajabatan PGSD UNES tahun 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Krisnani Hayuning Tias. Saya dari kelompok 9 Rombel 3 PPG Prajabatan PGSD UNES. Sebelum kita menginjak materi, alangkah baiknya kita merefleksi terlebih dahulu pembelajaran berdiferensiasi mengenai topik 1. Yang pertama adalah mulai dari diri. Nah, mari kita mencoba menjawab refleksi yang ada di dalam modul topik 1. Pertama, bagaimana Anda menyadari bahwa setiap individu itu berbeda? Bagaimana, Bapak Ibu? Mungkin saya bisa menerangkan sedikit. Saya menyadari bahwa setiap individu itu berbeda dengan mengamati teman-teman saya pada waktu saya bersekolah dulu. Nah, dulu saya mengamati teman-teman berbeda. Dari yang terlihat dari jelas, seperti kita melihat dengan jelas yaitu adalah fisik. Juga dari karakter dan wataknya seperti sifatnya pendiam, sifatnya pemberani, sifatnya ada yang arogan. Ada yang aktif, ada yang tidak aktif berbicara di kelas. Nah, ada yang juga pandai berhitung, ada yang juga pandai menggambar, bermusik, dan sebagainya. Yang kedua, apa yang Anda butuhkan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik atau belajar dengan yang baik? Kira-kira apa, Bapak Ibu? Nah, dari kami, yang kami butuhkan untuk mendapatkan pembelajaran yang baik adalah dengan yang pertama ada lingkungan yang nyaman. Lingkungan yang nyaman itu bukan berarti lingkungan yang harus bersih, lingkungan yang harus serba mewah, bukan. Tapi lingkungan yang bisa mendukung daya belajar kita, daya bakat dan minat kita di dalam dunia pembelajaran. Yang kedua, yang kita butuhkan adalah kesehatan. Nah, kalau kita sehat, pasti semua pelajaran pasti kita bisa dapatkan dengan baik. Yang ketiga mungkin sarana dan prasarana. Itu sangat-sangat mendukung dengan pembelajaran kita. Yang paling penting ini adalah semangat dan rasa ingin tahu. Ketika kita tidak ada semangat atau rasa ingin tahu, mungkin pembelajaran kita akan loyo, ngelukur dan sebagainya. Maka kita sebagai Bapak Ibu harus bisa meningkatkan semangat dan rasa ingin tahu dari siswa itu sendiri. Berdasarkan jawaban refleksi nomor 2, terdapat 4 komponen yang dibutuhkan seseorang untuk belajar. Yang pertama yaitu kesehatan, karena akal yang cerdas terdapat pada jiwa yang sehat. Yang kedua yaitu semangat dan rasa ingin tahu. Yang ketiga, lingkungan yang nyaman. Dan yang keempat yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Di sini kami akan memberikan contoh, salah satunya yaitu peserta didik yang tinggal di daerah pesisir pantai. Mereka cenderung memiliki gaya bicara yang lebih keras dibanding peserta didik yang lainnya. Lebih-lebih ketika terjadinya pasang air laut, ombak akan naik dan mendekat ke daratan. Latar belakang kehidupan tersebutlah yang mempengaruhi gaya belajar peserta didik dan metode guru ketika mengajar. Karena setiap siswa atau peserta didik memiliki bakat, minat, dan keterampilan yang berbeda-beda. Setelah mengetahui informasi tentang latar belakang kehidupan, bakat, minat, dan keterampilan peserta didik,
Sebelum memulai pembelajaran, kami akan mengelompokkan peserta didik terlebih dahulu berdasarkan bakat dan minatnya. Kami akan berusaha memfasilitasi dan menyesuaikan mereka berdasarkan bakat dan minatnya dengan cara memberikan konten materi yang dekat dengan kehidupan mereka. Setelah selesai mempelajari modul ini, kami berharap yang pertama, kami akan selalu mengingat bahwa setiap individu peserta didik berbeda-beda macam karakteristiknya. Yang kedua, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kami akan memberikan hak peserta didik berdasarkan porsi kebutuhannya masing-masing. Nah, di sini saya akan memaparkan pengantar eksplorasi konsep tentang pembelajaran diferensiasi. Mari teman-teman kita melihat gambar anak yang sedang mengamati globe, anak yang sedang bermain gitar, dan juga anak yang sedang belajar matematika. Dari gambar tersebut, apa yang ada di benak kalian teman-teman? Mungkin di sini banyak teman-teman yang sudah mengajar ya. Nah, di dalam mengajar tersebut, bagaimana sih karakteristik masing-masing individu? Adakah peserta didik yang suka belajar matematika? Mungkin ada yang minat terhadap seni maupun keterampilan. Mungkin ada yang paling tercepat mengumpulkan tugas, atau bahkan sebaliknya, ada peserta didik yang lambat dalam menangkap pembelajaran. Nah, lantas jika kalian sebagai gurunya, apa yang harus dilakukan dalam penyesuaian proses pembelajaran agar semua kebutuhan siswa itu terpenuhi? Sejatinya, setiap individu itu memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan peserta didik yang ada di setiap kelas juga memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Begitu banyak kebutuhan siswa yang harus dipenuhi. Tanpa disadari, setiap hari guru menghadapi murid dengan berbagai keragaman yang banyak sekali macamnya. Guru selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mengajar, serta kerap kali melakukan dan memutuskan sesuatu hal dalam satu waktu. Nah, keterampilan ini banyak sekali yang tidak disadari oleh para guru. Dan hal ini terjadi karena natural begitu saja di dalam kelas, dan guru dalam menghadapi tantangan tersebut sudah menjadi hal yang biasa baginya. Banyak usaha yang dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk memastikan peserta didik itu sukses dalam mengikuti proses pembelajaran. Dari berbagai perbedaan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya, maka perlu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Kita cukupkan. Sebelum kami tutup, saya akan mencoba merangkum seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, ada jalan yang lurus, ada yang berkelok, ada yang sedang. Nah, untuk menuju tujuan yang sama, terdapat beberapa jalan yang berbeda. Hal tersebut berlaku juga dalam pembelajaran berdiferensiasi. Setiap individu itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dengan adanya perbedaan tersebutlah, dengan adanya perbedaan itu, seseorang guru harus bisa memfasilitasi kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda tentunya. Dengan cara memberikan konten materi, memberikan contoh, memberikan berpikir yang luas, yang paling dekat. Intinya yang paling dekat dengan kehidupan kita. Cukup demikian pemaparan dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami hanyalah manusia biasa. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.